Assalamualaikum sob, sekarang saya ingin membahas tentang 7 penyebab paket kita nyangkut di pengiriman, terutama menjelang lebaran ya. Jadi biasanya ini terjadi H7 sebelum lebaran hingga H+7 setelah lebaran. Jadi kenapa sih paket kita nyangkut? Jadi banyak juga kan setiap tahun tuh orang yang beli mungkin baru pertama kali belinya pas menjelang lebaran. Jadi pas mau lebaran gitu sekitar seminggu atau setelah lebaran gitu order paket, tapi paketnya itu nggak nyampe-nyampe, bahkan berhenti ya gitu ya, nggak gerak-gerak istilahnya. Oke, di sini saya akan jelaskan mulai dari yang pertama. Alasan pertama kenapa paket tersebut nyangkut adalah karena setiap tahun, mungkin sobat belum tahu ya, ada pekerja-pekerja yang tidak pulang kampung karena menghemat biaya ya, karena mungkin gajinya tidak seberapa. Akhirnya mereka kumpulkan, misalkan beli barang, beli baju, beli apapun itu dalam bentuk kardus besar atau plastik besar kalau baju, atau karung yang dikirim setiap tahun untuk di kampungnya. Jadi mungkin untuk ibu, untuk orang tua, untuk bapaknya, untuk adiknya, atau untuk siapapun itu saudara yang di kampung. Jadi bentuknya paket, dan mereka biasanya kirimnya memang tahunan. Jadi orangnya nggak pulang kampung tapi tetap paketnya dikirim gitu, entah makanan juga, entah Indomie, pokoknya sembako. Intinya mereka kirim tahunan. Ini setahu saya dilakukan oleh pekerja yang biasanya kerjanya mes ya. Jadi disediakan tempat, terus bisa juga yang kontrak mungkin ya, jadi nggak sempat pulang akhirnya kirim. Karena saya dulu juga punya pengalaman, jadi kenapa ada paket banyak ya di tempat kerja itu, ternyata seperti itu ceritanya. Jadi setiap tahun itu mereka kirim barangnya saja, mungkin pulang kampung ya beberapa tahun sekali itu. Jadi walaupun nggak pulang kampung, mereka tetap kirim barangnya ke kampung. Jadi ya paket kita mungkin bercampur ya dengan paket musiman tersebut yang kirimnya memang biasanya menjelang lebaran. Oke, kita lanjut ke alasan nomor 2. Biasanya ini terjadi di seluruh perusahaan ya. Karena menjelang lebaran, apalagi kemarin ya, dibatasin gitu, mudik tanggal sekian itu tidak diperbolehkan. Akhirnya banyak karyawan yang cuti duluan sebelum lebaran dari jauh-jauh hari. Mungkin yang jaga toko hanya 1 atau 2 orang. Terus mereka karena sudah bekerja lebih dari setahun, jadi mereka kan punya hak cuti. Kalau sudah punya hak cuti ya masa iya dilarang gitu mau cuti ya. Jadi otomatis pekerjaannya berkurang. Jadi nggak cuma yang kurir ngirim barangnya juga, bisa juga yang di sorting centernya, di pusatnya, bisa juga yang di counternya yang cuti. Itu menyebabkan ya pendistribusiannya jadi terhambat ya sob. Kita lanjut ke nomor 3. Ini biasanya terjadi saat musiman juga. Jadi biasanya beberapa ekspedisi itu punya kurir musiman yang dimana mereka hanya dipekerjakan di saat momentum lebaran gitu. Jadi misalkan kerjanya hanya 1-2 bulan. Terus tapi sayangnya ya nggak semua perusahaan ekspedisi itu melakukan hal itu ya, mungkin karena budget juga, karena mungkin sekarang juga lagi kondisinya COVID ya, jadinya penghasilannya juga mungkin berkurang gitu. Sehingga untuk karyawan seasonalnya ya nggak bisa maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan di sini juga kalau ditambah oleh musim hujan, ini pengalaman saya ya, karena saya juga kan mengelola satelit Parabo Depok ya, toko online, sehingga banyak kurir yang kalau misalkan Ninja Express tuh secepat itu biasanya juga malam-malam sampai ngambil paket di sini hujan-hujan. Dan biasanya hujan ya beberapa mereka meneduh kalau misalkan emang barangnya rentan kena hujan. Tapi kalau misalkan mereka punya jas hujan, bahkan itu barang-barangnya ditutup lagi, didobelin lagi oleh jas hujan mereka. Jadi mereka pilih hujan-hujanan demi nganter barang. Itu saya salut banget dengan kurirnya. Tapi ya sayangnya nanti kalau kehujanan terus kan kondisi kesehatannya juga bisa terganggu. Ya semoga semua kurir pengiriman barang diberikan kesehatan ya, supaya bisa kerja dan semangat terus. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Tidak bisa kita pungkiri ya, setiap tahun pertumbuhan belanja online ini semakin meningkat. Ditambah lagi WFH yang sudah 2 tahun. Corona yang menyebabkan 2 tahun kita bekerja dari rumah. Akhirnya ya belanjanya juga dari rumah. Dari yang belanja sayur biasanya ke pasar, ini belanja juga akhirnya ya dari HP, dari rumah dikirim. Jadi otomatis paket pengirimannya makin banyak. Terus ditambah lagi momentum lebaran, ada yang beli dagingnya harus ngantri. Di sini juga belanja online, ya otomatis paketnya banyak yang nyangkut juga nih sob. Karena di saat yang bersamaan menjelang lebaran 1 minggu dan setelah lebaran 1 minggu ya, mengakibatkan barangnya biasanya pada numpuk dan nyangkut. Oke, selanjutnya nomor 5. Untuk kantor ekspedisi yang di daerah-daerah terpencil ya, jadi bukan pusatnya, itu banyak yang sudah tutup duluan, bahkan seminggu sebelum lebaran, atau mungkin ada yang 2 minggu barangkali ya. Karena memang kan di sana ada karyawannya juga, jadi belum tentu yang ownernya ya. Bisa jadi yang karyawan yang bekerja itu cuti pulang kampung, akhirnya dia tutup duluan. Dan beberapa memang
yang punya yang jaga gitu ya, mungkin mudik, sehingga sebelum lebaran itu mereka sudah tutup. Nah, di tempat saya ini agak susah karena di tempat daerah saya sekitar tuh konter-konter kecil. Jadi di saat momen menjelang lebaran, 1 minggu menjelang lebaran itu biasanya kita ngirimnya udah jauh, jadi ke pusatnya langsung, nggak bisa lewat konter kecil lagi karena mereka sudah tutup. Walaupun buka, biasanya memang karyawannya itu udah nggak ada, entah itu cuti, entah itu pulang kampung. Jadi intinya ya kita harus ke pusat. Ini yang menyebabkan barang di pusat jadi menumpuk nih sob. Dan kita lanjut ke nomor 6. Jadi di nomor 6 ini sudah detik-detik menjelang lebaran. Jadi tinggal 1 atau 2 hari menjelang lebaran, biasanya sorting centernya, ini nggak semua ya, biasanya ada yang sudah libur, jadi tutup. Jadi barang sobat yang sudah dikirim mungkin masuk ke sorting center itu biasanya berhenti. Jadi datanya itu nggak jalan, entah adminnya nggak update karena memang cuti, entah memang barangnya belum bisa diapa-apain karena memang yang keluar aja numpuk belum dikirim gitu ya, karena karyawan entah cuti, entah memang lagi pada libur, atau memang lagi diseratkan semua menjelang lebaran. Jadi memang hal ini pasti terjadi setiap tahunnya. Jadi mungkin di sana barang sobat nyangkut, jadi ya harus kudu sabar ya. Kemudian terakhir nomor 7. Di sini biasanya sudah lebaran ya. Jadi setelah lebaran H+1, 2, 3 barang kita masih nyangkut juga. Kenapa? Iya, karena memang banyak karyawan juga yang belum masuk ya cutinya. Mungkin setelah berapa hari, seminggu lebaran baru mereka masuk gitu. Jadi belum semua pengiriman itu normal. Dan banyak juga yang karyawan pengiriman pokoknya masih cuti. Itu yang menyebabkan barang kita nyangkut. Rekor saya sih barang saya kiriman dari Bekasi ke Depok aja bisa sampai 2 minggu. Jadi umumnya barang mereka bisa nyangkut 1 minggu. Apalagi kalau lokasinya jauh, misalkan antar kota ya mungkin bisa 2 minggu juga ya lama. Padahal saya Depok Bekasi aja kalau kita jalan mungkin 1,5 jam sampai 2 jam sudah nyampe, tapi paketnya nyangkut bisa sampai seminggu. Jadi di sini harap maklum aja sobat yang baru pertama kali belanja mendekati lebaran dan barang nyangkut, itu tenang aja, biasanya pasti datang kok walaupun memang membutuhkan waktu yang lama. Mau sobat menggunakan Yes yang sehari kirim itu biasanya tetap nyangkut ya, karena memang ya ini kan seasonal ya. Kita juga nggak bisa egois, kita juga harus kudu sabar, apalagi biasanya barangnya memang ditunggu untuk lebaran ya, karena kita ordernya mepet. Jadi jangan selalu salahkan pengiriman ya. Kita juga mengambil dari pengalaman kita sebelumnya, kalau misalkan mau lebaran itu lebih baik ordernya sebelum 2 minggu menjelang lebaran supaya barang nyampe. Atau kalau memang mau order itu carinya yang gosen aja, yang someday, atau pokoknya yang bisa langsung dikirim hari itu juga gitu. Oke, informasi sampai di sini aja. Jadi itu berdasarkan pengalaman saya ya. Mungkin sobat ada yang punya pengalaman juga, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau videonya bermanfaat dan menambah wawasan sobat, silahkan di like. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.